Saya Adriel Fiari Purba, dari kantor saya Adriel Fiari Purba Law Firm, menjadi kuasa hukum Pak AKBP Dodi dan 5 tersangka lainnya. Bapak Samsul Ma'arif, Ibu Linda Pujiastuti, Bapak Kompol Karosanto, Bapak Janto, dan Bapak Nasir. Jadi saya juga mendengar banyak diberitakan di media massa mengenai lawyernya Pak TM yang berkata demikian. Ada Pak TM mengenalkan Pak Dodi kepada Linda atau Linda kepada Pak Dodi untuk menjebak Linda. Nah, Linda itu klien saya dan saya sudah konfirmasi ke penyidik mengenai cek urinnya, dia itu negatif. Dan saya sudah konfirmasi juga kepada Bu Ibu Linda bahwa apakah beliau pernah mengedarkan. Namun beliau bilang dia tidak pernah mengedarkan sama sekali sampai hari ini. Jadi saya mau tanya keterangan lawyernya Pak TM yang bilang bahwa menjebak Linda itu, dia itu tidak bersalah gitu. Dan apa bisa polisi menjebak-jebak begitu? Polisi berarti jahat dong, bisa menjebak-jebak seperti itu. Apalagi sekelas Irjen Pol, sekelas jenderal menjebak-jebak dan katanya ada mengait-ngaitkan 20M. Itu kan berarti urusannya pribadi. Urusan pribadi menjebak, apa itu benar? Dibenarkan di kacamata hukum kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ini penjelasan klien saya ya, Ibu Linda, dan saya cross check juga ke Pak AKBP Dodi dan Bapak Samsul Ma'arif. Saya cross check semuanya. Saya kan pengacara ke-6 tersangka tersebut. Jadi otomatis saya kan mendampingi pada saat pemeriksaan semuanya. Saya dan tim kuasa hukum dari kantor saya kan. Nah, itu semuanya memberikan keterangan bahwa Bapak Teddy Minahasalah yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini. Ya, ini penjelasan dari klien saya semua tersangka 6-6-nya ya. Jadi kalau dibilang saya klien saya itu ada urusan sama Linda masalah 20M. Nah, pada saat Pak Teddy Minahasa mengenalkan Ibu Linda kepada Pak Dodi, itu Pak Dodi bukan lagi menjadi Kapolres Bukit Tinggi. Itu TR-nya baru keluar. Dia sudah menjadi anggota logistik Polda Sumatera Barat. Nah, dia suruh mengungkap dan menangkap Linda, yang sementara itu bagian narkoba. Kenapa Pak Teddy tidak menyuruh aja di narkoba Polda Sumbar? Kenapa harus Pak Dodi? Yang notabene dia adalah anggota logistik Polda Sumbar. Apa masuk logika? Gitu loh. Apa masuk logika seorang anggota logistik disuruh ungkap narkoba dengan menjebak Linda, klien saya juga. Nah, kalian yang menilai itu, gitu loh. Statementnya benar apa tidak, gitu loh. Bisa di cross check juga nanti, kita akan buktikan semua di pengadilan. Bang, jadi menurut abang ada kejanggalan bang? Kejanggalan, sangat janggal. Sangat janggal, sangat dibuat-buat. Dugaan saya ya, ini dugaan saya. Sekali lagi ini semua penjelasan dari semua klien saya. Saya sudah cross check mereka semua. Itu kan saya selalu mendampingi. Bilang Pak Teddy Minahasa adalah otak dari ini. Sebenarnya perintahnya apa sih bang terhadap para tersangka yang lain? Ya, saya tidak bisa juga menceritakan segala-galanya hari ini karena kan masih kami dalami. Kami di kantor hukum saya sudah membuat tim khusus untuk mendalami ini semua. Namun intinya adalah saya dari penjelasan klien saya ini, Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan seperempat. Dia minta seperempat dari 41,4 kilo yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi. Pada saat itu memang Kapolresnya masih Pak Dodi. Terus saya lupa itu persisnya tanggalnya, namun kalau nggak salah bulan Juni itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap tidak berani jenderal. Nah, itu katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya di WhatsApp yang
bisa ditanya mungkin kepada penyidik, itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya, chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak oleh Pak Teddy Minahasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengirim kontak person Linda yang di sepenjelasan klien saya di handphonenya Pak Dodi itu dikirim namanya Anita Cepu. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minahasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim, dia memerintahkan Pak Dodi untuk menghubungi Linda yang alias tadi Anita Cepu tadi untuk bawa barangnya ke Jakarta dan ya otomatis menjual. Ini penjelasan klien saya, bukan dari saya. Nah, jadi pada prinsipnya ya itu tadi yang saya bilang. Jadi otak seluruh mahakarya ini, seluruh rentetan peristiwa dari awal mula Pak Teddy sampai ke jaringannya, itu semua adalah otaknya Pak Teddy Minahasa. Penyisihan yang diminta, sepenjelasan klien saya ulangi. Penyisihan yang diminta oleh Pak TM kepada Pak Dodi itu awal mulanya untuk apa, Pak? Gimana? Penyisihan dari sejumlah sabu itu yang diminta itu buat apa? Jadi memang kata penjelasan, saya balik lagi, penjelasan Pak Dodi itu pada saya konfirmasi, memang pada saat di chat itu Pak Teddy bilang begini, tolong dipisahkan seperempat untuk bonus buat anggota. Katanya begitu. Itu ujar Pak Teddy ya, kalimat langsung dari Pak Teddy di chatnya Pak Dodi, di handphone Pak Dodi. Cuman saya tidak tahu tanggal persisnya, saya lupa. Nah, nanti coba saya dalami lagi. Nah, itu maksudnya saya juga kurang paham tuh, belum saya dalami lagi. Apakah itu sabunya yang buat anggota atau hasil penjualannya? Nah, ini kan berdugaan kan? Saya belum tahu nih. Lantas kan tadi ada penolakan dari Pak Dodi untuk menyisihkan, tapi lantas pada akhirnya ada 5 kg yang tersisi gitu. Nah, itu bagaimana ceritanya sampai akhirnya tersisi 5 kg? Nah, sepenjelasan Pak Dodi memang penuh desakan, tekanan, dan akhirnya dia menjalani perintah tersebut dengan itu keadaan overmark itu, keadaan tekanan itu. Jadi walaupun dia dalam hatinya menolak, namun ya dia bilang begini, gua ini Kapolres Bukit Tinggi, dia Kapolda Sumatera Barat, ya, yang jelas-jelas dia pimpinan tertinggi gua. Nah, saya sudah coba menolak dengan saya tidak berani, Jenderal. Buat apa, Jenderal? Saya tidak berani. Berkali-kali dia ngomong seperti itu. Namun ya pihak Pak Teddy, ini penjelasan dari Pak Dodi ya, pihak Pak Teddy tetap mendesak dan akhirnya dia terima, dia jalankan perintahnya. Agar ya itu loyal tadi, dia kan loyal dengan pimpinannya, gitu. Ya, maka dari itu dia melaksanakan perintahnya, walaupun dia tidak punya niat. Ingat, saya tekankan, dia tidak punya niat, dia tidak punya mensreya. Makanya dia meminta Arif, tangan kanannya, untuk menjalankan perintah tersebut, sampai dengan mentukar tawas dengan sabu itu Arif semua. Walaupun tetap ya Arif ini juga menolak loh. Ingat tuh, Arif ini juga menolak. Bahkan mereka ribut di situ. Arif dan Dodi itu ribut. Saya tidak berani, Bang. Saya punya anak istri dan segala macam. Kalau ini masalah seperti gimana? Ya ini perintah Pak TM, tolong jelaskan. Jadi dia juga nggak mau juga, tapi mau gimana? Perintah Pak Teddy. Ini penjelasan dari Arif. Langkah hukum selanjutnya, Bang? Nah, jadi langkah hukum paling dekat, izin menjelaskan, Bang. Langkah hukum paling dekat mungkin hari Senin kami akan bersurat ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk pastinya minta perlindungan hukum terhadap klien kami. Yang minta perlindungan hukum terhadap klien kami ini, 1 AKBP Dodi, 2 Ibu Linda Pujastuti, yang ketiga Bapak Samsul Ma'arif. Karena 3 orang ini adalah saksi kunci yang bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana peran Pak Teddy. Karena langsung berkaitan, langsung WA langsung. Seperti Pak Teddy langsung WA Linda. Ya, ini penjelasan Pak Dodi ya, dan penjelasan Ibu Linda setelah saya cross check. Dan
perintah langsung dari Pak Teddy ke AKBP Dodi. Gitu. Jadi kami akan mengajukan juga justice kolaborator. Kalau LPSK pengajuan kami diterima. Bang, kalau soal penggantian tawas tadi, sabu ke tawas itu emang itu inisiatif dari Bapak Arief sendiri atau emang ada perintah? Oh tentu tidak, itu perintah. Dari... Saya terangkan sekali lagi, penjelasan Pak Dodi, Pak Arief dan Bu Linda itu perintah. Itu perintah Pak Teddy. Ya, saya ingatkan ini penjelasan dan pada saat saya mendampingi ya di BAP semua menjelaskan seperti itu. Itu perintah Pak Teddy dan ada dalam chat. Mas tukar sabu dengan tawas. Ya. Seperempat, mintanya seperempat.